Penilaian dan analisis adalah dua langkah penting dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi. Keduanya saling melengkapi dan digunakan untuk mengevaluasi data, situasi, atau informasi guna mendapatkan wawasan yang akurat dan menyeluruh. Assessment. Penilaian adalah proses awal di mana informasi dikumpulkan, diukur, dan dievaluasi untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau situasi tertentu. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan kondisi yang ada saat ini dan menilai apakah ada celah, kesalahan, atau aspek yang perlu diperbaiki. Karakteristik penilaian: mengumpulkan informasi. Penilaian dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi yang relevan dari berbagai sumber. Evaluasi berdasarkan kriteria. Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu untuk menilai kinerja, kemajuan, atau kondisi. Fokus pada kondisi saat ini. Penilaian cenderung bersifat deskriptif, menggambarkan keadaan saat ini tanpa berusaha membuat prediksi atau kesimpulan mendalam. Contoh penilaian: penilaian pendidikan, mengukur pencapaian siswa berdasarkan kriteria kurikulum yang telah ditetapkan. Penilaian risikasi potensi risiko dalam proyek atau organisasi untuk memahami kemungkinan masalah yang bisa terjadi. Penilaian kinerja karyawan, mengevaluasi performa karyawan berdasarkan indikator keberhasilan dan tujuan pekerjaan. Tujuan penilaian: mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengukur tingkat pencapaian atau perkembangan, mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dan tujuan yang diinginkan, membuat dasar untuk perbaikan dan intervensi lebih lanjut. 2. Analisis. Analisis adalah proses menguraikan, menelaah, dan memahami data atau informasi yang diperoleh selama penilaian. Ini melibatkan penggunaan teknik berpikir logis dan kritis untuk mengeksplorasi pola, hubungan, atau penyebab di balik suatu fenomena. Analisis seringkali melangkah lebih jauh dari penilaian dengan mencoba menjelaskan mengapa kondisi tertentu terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Karakteristik analisis. Penguraian data. Analisis melibatkan memecah data atau informasi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk melihat hubungan atau pola di antara elemen-elemen tersebut. Pemahaman konteks dan hubungan. Analisis melihat hubungan sebab akibat, interaksi antar faktor, serta dampak dari setiap variabel yang diamati. Menghasilkan wawasan baru. Proses analisis bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari data mentah, seringkali menghasilkan pengetahuan baru atau solusi. Contoh analisis. Analisis keuangan menguraikan laporan keuangan untuk memahami kinerja perusahaan dan meramalkan tren masa depan. Analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan strategi bisnis. Analisis data penjualan, menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren pembelian konsumen atau faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Tujuan analisis, menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang suatu masalah atau fenomena. Mengidentifikasi akar penyebab atau faktor utama di balik suatu situasi. Membantu dalam perencanaan strategi atau pengambilan keputusan. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil temuan analisis. Langkah-langkah dalam penilaian dan analisis. 1. Mengidentifikasi masalah atau tujuan. Menentukan apa yang ingin dinilai atau dianalisis, seperti kinerja, risiko, atau efisiensi suatu sistem. 2. Mengumpulkan data. Menggunakan metode yang sesuai seperti wawancara, survei, atau studi kasus untuk mengumpulkan informasi yang relevan. 3. Melakukan penilaian. Menerapkan kriteria atau standar untuk mengevaluasi kondisi saat ini. Menganalisis data, menggunakan teknik analisis untuk memahami hubungan antara variabel, penyebab masalah, dan peluang perbaikan. Menyusun kesimpulan, menggunakan hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan. 6. Memberikan rekomendasi, berdasarkan penilaian dan analisis, memberikan saran untuk tindakan yang harus diambil ke depan. Metode penilaian dan kuantitatif versus kualitatif. Kuantitatif berfokus pada data numerik dan pengukuran statistik, misalnya survei atau eksperimen. Kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. 2. Analisis SWOT, sebuah metode populer untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di sekitar organisasi atau proyek. 3. Analisis risiko, melihat potensi ancaman dan menilai kemungkinan serta dampak dari ancaman tersebut untuk memitigasi risiko yang ada. 4.
Regresi dan korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel dan memahami apakah ada pengaruh antara variabel-variabel tersebut. 5. Analisis cost-benefit. Metode untuk menilai apakah manfaat dari suatu keputusan atau tindakan lebih besar daripada biayanya. 6. Analisis sebab akibat, fishbone diagram. Teknik untuk mencari akar penyebab masalah dengan menguraikan berbagai faktor yang mungkin menyebabkan masalah tersebut. Pentingnya penilaian dan analisis. Pengambilan keputusan yang terinformasi. Penilaian dan analisis membantu organisasi atau individu membuat keputusan berdasarkan data yang valid, bukan asumsi. Perbaikan dan pengoptimalan. Dengan memahami kelemahan atau masalah yang ada melalui penilaian dan analisis, langkah-langkah perbaikan yang efektif dapat prediksi masa depan. Analisis membantu dalam meramalkan tren atau pola masa depan berdasarkan data historis, sehingga mempersiapkan tindakan lebih awal. Manajemen risiko. Melalui penilaian dan analisis, potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan dikelola sebelum menjadi masalah besar. Kesimpulan, penilaian adalah langkah awal untuk mengukur dan mengevaluasi suatu kondisi, sedangkan analisis adalah proses mendalam untuk memahami penyebab, hubungan, dan implikasi dari kondisi tersebut. Kedua proses ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang baik, pemecahan masalah, dan pengembangan strategi yang efektif dalam berbagai konteks, baik itu bisnis, kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat.